Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, hari ini sudah masuk semua ya, Ibu lihat udah cek di sini udah masuk semua. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama dulu ya. Semoga hari ini pembelajaran hari ini lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, Ibu presensi dulu satu-satu, biar tahu siapa yang tidak masuk. Linda Timorita Hamzah. Hadir, Bu. Baik. Ramdina Della Reina. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Semoga anak-anak sehat selalu, tetap menjaga kebersihan, tetap mematuhi protokol kesehatan, karena kondisi saat ini juga lagi hujan ya. COVID juga masih ada, jadi kita harus tetap semangat melaksanakan pembelajaran walaupun lewat daring. Baik, Ibu akan share screen dulu ya. Sebentar. Baik, Bu. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Kemarin kan minggu lalu pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pencernaan yang teori ya. Sekarang kita masuk di bagian praktikum. Nah, praktikum sistem pencernaan ini yaitu praktikum uji zat makanan. Seperti yang anak-anak lihat di gambar itu ada anak sekolah yang lagi praktikum, melaksanakan praktikum uji makanan di laboratorium. Nah, terus kita akan membahas KD 4.7, menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan yang dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Jadi anak-anak nanti akan belajar bagaimana sih cara menguji kandungan zat makanan yang terdapat pada suatu makanan. Nah, selain itu anak-anak juga nanti diminta untuk membuat laporan praktikum sesuai dengan praktikum yang telah anak-anak laksanakan. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, tujuan praktikum hari ini itu ada 4, yaitu anak-anak diharapkan dapat menjelaskan cara menguji kandungan zat makanan, yaitu ada uji amilum, uji glukosa, uji protein, dan uji lemak. Selanjutnya, anak-anak juga diharapkan dapat mengidentifikasi kandungan yang ada di makanan masing-masing tadi, yang sudah diuji tadi berdasarkan praktikumnya. Yang ketiga, anak-anak itu diharapkan dapat mengenal makanan daerah tempat tinggalnya masing-masing. Ya kan ada yang dari Kebumen nih, ada yang dari Jepara, ada yang dari Cilacap, ya kan? Nah, itu nanti anak-anak bisa lebih mengenali makanan daerah dari masing-masing tempat tinggalnya. Yang keempat yaitu anak-anak dapat membuat laporan praktikum setelah melaksanakan praktikum uji zat makanan. Oke, Ibu tanya sekarang. Pagi ini anak-anak sarapan apa? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya sarapan pakai telur ceplok sama toge ada baksonya. Oke. Linda hari ini makan nasi ya, berarti nasi sama telur sama
toge, sama ada bakso. Nah, kira-kira Linda tahu nggak yang ada di makanan menu sarapan Linda itu ada kandungan apanya nih? Di nasi ada apa? Di telur ada apa? Di bakso itu mengandung apa? Tahu nggak? Tahu, Bu. Kalau di nasi itu ada karbohidratnya. Kalau di bakso sama telur itu ada proteinnya. Terus kalau di toge itu ada vitaminnya, Bu. Oke, berarti Linda sudah mulai paham ya di makanan-makanan menu makanan sarapannya itu mengandung apa saja. Nah, anak-anak yang lain mau menyebutkan nggak hari ini sarapan apa? Ada yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Ramdina, silakan. Sarapan apa hari ini? Tadi saya makan sama ayam goreng, terus sama sayur bayam, sama susu. Minum susu dan makan buah jeruk. Oke. Kira-kira tahu nggak kandungan zat gizi di menu sarapan Mbak Ramdina? Apa aja itu? Nasi itu mengandung apa? Itu nasinya mengandung karbohidrat. Terus? Terus juga minum susu itu ada kalsium, sama buah jeruknya itu mengandung vitamin C biar nggak sariawan. Oke, betul. Makasih Mbak Ramdina. Terus Mas Sama-sama. Rio mau menjawab nggak? Hari ini sarapan apa? Saya tidak sarapan, Bu. Loh, kok nggak sarapan? Bangunnya kesiangan. Ya udah, besok lagi harus sarapan ya, biar lebih fokus melaksanakan pembelajaran, biar lebih fokus sekolahnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak ini gambar apa? Makanan apa ini? Sego pecel. Pecel, Bu. Oke, betul. Pecel ya. Nah, di dalam makanan pecel itu ada gambar, ada tempe, ada nasi, kacang, toge, ada bumbu kacangnya juga, ada kacang panjangnya, ada rempeyek. Nah, ada yang tahu nggak di dalam nasi pecel itu ada kandungan apa aja nih? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan Linda. Yang saya tahu itu kalau nasi mengandung karbohidrat, tempe mengandung protein, terus itu sayuran kacangnya mengandung vitamin, terus toge juga sama, terus peyeknya itu kan ada kacangnya ya Bu, kayaknya mengandung serat, terus ada minyaknya juga, ada lemaknya. Oke, betul ya, pinter berarti. Anak-anak di kelas ini pinter-pinter ya semuanya ya, udah pada tahu kandungan gambaran, kandungan makanan yang ada di sekitar kita itu ada apa aja. Kalau nasi itu biasanya mengandung karbohidrat ya. Kalau tempe sama tahu itu mengandung protein. Terus di situ ada kacang panjang, ada kacang tanah. Nah, kacang tanah itu di situ juga mengandung lemak juga ada di situ. Oke, clear ya sampai sini ya. Kita lanjut berarti. Selanjutnya, nah di dalam tubuh manusia, di tubuh kita itu masing-masing tubuh kita itu membutuhkan zat makanan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita seorang belajar itu membutuhkan kandungan makanan yang berbeda dengan orang yang bekerja misalnya sebagai seorang binaragawan atau seorang dokter. Nah, berdasarkan kebutuhan zat makanan,
nutrisi yang ada di dalam tubuh kita yang kita butuhkan itu terdiri dari 2 jenis, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Seperti yang sudah ditunjukkan pada PowerPoint di layar, kalau makronutrien, makro itu berarti dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Jadi kita itu membutuhkan nutrisi ini dalam jumlah yang banyak. Contohnya apa? Contohnya karbohidrat, protein, lemak. Ya, yang dari tadi disebutkan kan, dari tadi kita makan apa? Nasi ya, nasi itu mengandung karbohidrat. Terus protein, misalnya ada di tempe atau tahu dan lain-lain. Terus juga lemak. Saat kita menggoreng tempe dan tahu tadi kan kita menggunakan minyak ya. Nah, minyak itu merupakan contoh dari bahan makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya, nutrisi yang kedua yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit yaitu mikronutrien. Mengapa dibutuhkan dalam jumlah sedikit? Karena tubuh kita kalau misal membutuhkan si zat makanan ini tuh hanya dalam jumlah sedikit. Contohnya apa? Contohnya vitamin dan juga mineral. Nah, kita kupas satu-satu ya, berarti. Yang pertama yaitu makronutrien. Yang pertama, makronutrien itu ada tadi apa? Karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini tersusun atas unsur C, H, dan juga O. Nah, karbohidrat ini tersusun dari 3 jenis ya, ada 3 jenis yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida itu contohnya apa? Contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa, itu ya. Terus disakarida itu contohnya apa? Sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang terakhir yaitu polisakarida, yaitu contohnya amilum, selulosa, dan glikogen. Nah, fungsi karbohidrat itu sebenarnya untuk apa? Yang pertama nih, untuk menghasilkan kalori. Jadi kalau misal kita ingin membutuhkan tenaga untuk melakukan olahraga misalnya, nah kita membutuhkan si karbohidrat ini untuk menghasilkan kalori atau panas tubuh. Selanjutnya membentuk senyawa organik seperti lemak dan protein. Yang ketiga untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak di gambar sebelah kanan itu gambar apa itu? Kayaknya nasi jagung, Bu. Ya betul, nasi jagung. Aku pernah makan, Bu. Oke, betul, nasi jagung. Nasi jagung itu mengandung apa ya? Tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, nasi jagung itu contoh dari bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, jadi nasi di situ kan mengandung karbohidrat. Selanjutnya, komponen makronutrien selanjutnya yaitu protein. Protein tersusun atas unsur-unsur C, H, O, dan juga N. Fungsinya apa? Protein ini juga penting untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi selain karbohidrat, protein ini juga penting untuk menghasilkan energi bagi tubuh kita, sehingga tubuh kita lebih bersemangat, lebih punya energi untuk melakukan aktivitas. Selain itu, protein ini juga berfungsi untuk membuat enzim dan juga hormon. Selanjutnya untuk membentuk antibodi di dalam tubuh kita. Selanjutnya untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh seperti fungsi dari karbohidrat tadi ya, sama protein ini untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Yang terakhir yaitu sebagai pembangun jaringan baru dan mengganti jaringan-jaringan yang rusak. Jadi dengan adanya protein ini, jaringan yang ada di dalam tubuh kita yang sudah rusak itu dapat diganti dengan jaringan yang lebih baru. Gitu.
Nah, anak-anak ada yang tahu nggak gambar di samping itu gambar apa? Tempe goreng. Tempe goreng. Oke, tempe goreng itu mengandung apa ya? Protein. Protein, betul. Ada lagi? Lemak, Bu. Iya, boleh lemak. Oke ya, jadi tempe itu mengandung protein, juga mengandung lemak juga boleh ada. Selanjutnya, ke komponen selanjutnya yaitu lemak. Lemak ini tersusun atas unsur-unsur C, H, dan juga O. Fungsinya apa? Sama ya. Lemak itu juga untuk menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi, tiga komponen tadi, karbohidrat, protein, dan lemak itu mengapa disebut makronutrien? Karena mereka itu sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah banyak. Salah satunya apa? Karena dari ketiga tadi itu berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh kita. Nah, selain itu, si lemak ini juga berfungsi untuk membangun bagian-bagian sel tertentu pada tubuh kita. Selain itu, sebagai pelarut beberapa vitamin, contohnya vitamin A, D, E, dan juga vitamin K. Dan yang terakhir yaitu pelindung tubuh dari suhu rendah. Nah, biasanya bagi orang-orang yang tubuhnya itu rada gembul, nah itu biasanya lemaknya banyak. Nah, karena lemaknya banyak, mereka itu kan sering berkeringat. Karena apa? Karena suhu tubuhnya itu meningkat karena banyak lemaknya itu. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak di gambar sebelah kanan itu gambar apa itu? Berarti nama. Gambar pempek, Bu. Pempek dari mana ya? Tahu nggak? Palembang. Betul, dari Palembang. Pempek dari Palembang. Nah, pempek ini salah satu contoh makanan yang mengandung lemak. Karena apa? Di dalam pempek itu kan ada telur itu ya, kuning telur. Nah, kuning telur itu juga salah satu bahan makanan yang mengandung lemak. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke, selanjutnya kalau sudah paham, kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang mikronutrien. Oke, mikronutrien tadi apa? Nutrisi Yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, Bu. betul. Jadi mikronutrien itu nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Contohnya apa? Vitamin dan mineral. Nah, fungsi dari vitamin itu apa? Salah tiganya yaitu merupakan bagian dari enzim untuk mempertahankan fungsi jaringan. Yang terakhir yaitu membuat zat-zat tertentu di dalam tubuh. Jadi fungsi vitamin itu tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh. Makanya masuk ke kategori mikronutrien. Namun mikronutrien itu juga tidak boleh dihilangkan begitu saja. Jadi tetap harus dikonsumsi oleh tubuh kita. Selanjutnya, mineral. Mineral ini terdiri dari dua jenis, ada mineral makro dan mineral mikro. Kalau tadi makronutrien, makro itu dibutuhkan dalam jumlah banyak, begitupun juga mineral makro. Mineral makro ini juga dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak. Sedangkan mineral mikro dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit. Oke, sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah paham. Kita lanjutkan. Nah, di gambar ini ada makanan apa aja itu ya? Ada yang tahu nggak? Ada nasi goreng, ada soto, terus ada apa lagi itu? Lumpia. Ikan goreng. Nasi goreng. Kebab. Nasi kuning. Soto. Rawon. Getuk goreng. Tongseng. Tumpeng. Oke, betul banget.
Kalau urusan makanan, kelas ini lancar ya hafalannya ya. Oke, jadi dari tadi itu merupakan contoh makanan tradisional dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak makanan itu apa? Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat gizi dan unsur kimia lain yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh. Jadi makanan itu bahan yang mengandung zat gizi. Nah, zat gizinya itu nanti dapat diubah menjadi zat gizi lagi oleh si tubuh kita. Nah, kalau dari tadi kan kita sudah belajar nih ada makanan-makanan dari daerah mana-mana nih di Indonesia. Nah, sekarang ada yang tahu nggak makanan daerah asal tempat tinggal kalian itu ada apa aja nih? Ada yang mau nyebutkan? Saya, Bu. Ya, boleh, Linda, silakan. Saya dari Cilacap itu makanan khasnya ada mendoan. Mendoan itu mengandung karbohidrat sama protein, Bu. Proteinnya dari kedelai, terus karbohidratnya dari tepung. Oke, good. Mendoan ya. Mendoan itu tempe yang digoreng setengah matang ya berarti. Nah, cara menggoreng tempe itu menggunakan apa? Minyak, Bu. Nah, minyaknya itu mengandung apa? Lemak, Bu. Oke, jadi di tempe mendoan itu sudah ada 3 komponen makronutrien ya. Tadi ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Oke, kita lanjutkan ya. Pasti anak-anak kalian sudah tahu nih makanan asal daerah dari daerahnya masing-masing ya. Selanjutnya, tadi kan kita udah tahu nih, karbohidrat itu ada di nasi, terus protein itu ada di kedelai ya, ada di tempe. Nah, sekarang ada yang tahu nggak gimana caranya biar kita mengetahui kandungan zat gizi pada makanan tersebut? Caranya gimana? Dengan uji makanan, Bu. Betul sekali, tepat sekali ya. Jadi cara kita mengetahui kandungan zat gizi pada suatu makanan yaitu dengan cara menguji kandungan gizi makanan tersebut. Nah, cara mengujinya bagaimana? Nah, habis ini kita akan pelajari bersama-sama sebelum anak-anak melaksanakan praktikum secara mandiri ya. Oke, jadi cara menguji zat makanan itu ada 4 langkah, ada 4 cara ya. Kalau misal kita mau menguji amilum, dapat dilakukan dengan menggunakan indikator larutan glukol. Kalau ingin menguji glukosa, menggunakan indikator uji Benedict, menggunakan larutan Benedict. Kalau ingin menguji protein, menggunakan larutan Biuret. Kalau ingin menguji lemak, bisa menggunakan kertas buram, yang nanti makanannya itu ditempelkan di kertas buram tadi. Nah, gimana cara menguji keempat zat tadi? Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan, nanti anak-anak eksekusi sendiri ya, sambil kalian melaksanakan praktikum. Oke, yang pertama uji amilum. Uji amilum ini ya seperti namanya, ini digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung amilum. Caranya menggunakan larutan glukol. Nah, nanti makanan yang sudah ditetesi larutan glukol tadi, apabila dia mengandung amilum, akan menunjukkan warna biru kehitaman seperti pada gambar itu. Nah, warna dari larutan glukol itu seperti itu ya, merah seperti itu. Nah, nanti ketika ditetesi ke bahan makanan yang mengandung amilum, maka dia akan berwarna biru kehitaman. Selanjutnya uji glukosa. Uji ini digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung glukosa. Caranya gimana? Yaitu menggunakan larutan Benedict. Nah, larutan Benedict itu kan berwarna biru ya. Nah, nanti bahan makanan yang mengandung glukosa itu akan berwarna menjadi
merah bata jika ditetesi sama si larutan Benedict tadi. Baik, Ibu lanjutkan yang ketiga, yaitu uji protein. Uji ini digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung protein. Caranya bagaimana? Sama seperti sebelumnya, uji ini dilakukan bedanya dengan menggunakan larutan piuret. Larutan ini hampir mirip sama larutan Benedict, ya sama-sama berwarna biru. Namun bahan makanan yang mengandung protein apabila ditetesi dengan piuret ini akan berwarna ungu. Jadi nanti makanan-makanan yang diuji menggunakan piuret ini apabila berwarna ungu berarti dia itu mengandung protein. Kalau tidak berarti tidak mengandung protein. Itu ya cara gampangnya. Uji terakhir yaitu uji lemak. Uji ini paling gampang dilakukan karena hanya menggunakan kertas buram. Nah, nanti bahan makanan yang diteteskan, bahan makanan itu dihaluskan terus diteteskan ke kertas buram, nanti dikeringkan kertas buramnya. Nah, jika di kertas buram itu kita lihat di bawah sinar menunjukkan noda transparan, berarti makanan tersebut mengandung lemak, ya, seperti kalau anak-anak menaruh gorengan nih, misalnya pisang goreng di kertas. Nah, ketika lama-kelamaan si kertasnya itu kering, kan lama-kelamaan dia akan menimbulkan noda transparan. Nah, karena apa? Karena minyak yang ada di pisang goreng tadi, yang digunakan untuk menggoreng pisang goreng tadi, kan mengandung lemak ya. Nah, jadi pisang goreng tadi, minyaknya itu mengandung lemak. Nah, nanti cara mengujinya seperti itu. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi mengenai uji praktikum zat makanan tadi? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, ada yang ingin membantu Ibu menyimpulkan hari ini kita belajar apa aja? Ada yang mau? Hari ini kita belajar apa aja nih? Di dalam tubuh kita tadi, tubuh kita itu membutuhkan nutrisi. Ada dua macam, ada apa sama ada apa? Ayo. Makronutrien sama mikronutrien, Bu. Mikronutrien itu yang bagaimana? Makronutrien itu yang bagaimana? Tahu? Kalau nggak salah, makronutrien itu adalah nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Kalau yang mikro itu dalam jumlah sedikit. Oke, betul sekali Linda. Makronutrien itu yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Contohnya apa tadi? Karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrien itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Contohnya vitamin dan Mineral, Bu. betul, vitamin dan mineral. Nah, untuk menguji atau biar tahu ada di dalam makanan itu ada yang mengandung karbohidrat, ada yang mengandung vitamin. Nah, caranya bagaimana? Pakai uji, Bu. Uji makanan. Uji yang Ibu sebutkan tadi, yang Ibu jelaskan tadi, itu ada uji apa saja yang menggunakan larutan-larutan itu, tahu nggak uji apa aja? Masih ingat? Agak lupa sih, Bu. Saya mencoba menyebutkan ya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Ada uji amilum, uji lemak, uji protein, sama uji gula. Glukosa maksudnya, Bu. Pinter banget Linda. Linda ini 100 ya, Ibu nilai 100. Ayo kasih tepuk tangan buat Linda. Sudah bisa menjawab ya dari tadi nih. Ayo dimohon anak-anak yang lain untuk bisa lebih mau berpendapat. Gak apa-apa, salah berpendapat itu gak apa-apa. Yang penting kita sudah belajar bagaimana berbicara di depan umum. Ya, biar kita berlatih untuk public speaking ya. Salah satu latihannya ya di sini, di forum kelas ini, bisa menjawab pertanyaan atau berpendapat.
Kalau misal Ibu ada yang salah dalam menjelaskan, bisa disanggah gitu ya. Nah, hari ini kan kita akan praktikum ya, pada pertemuan kali ini kita akan praktikum. Sesuai panduan penulisan laporan praktikum dan LKPD yang sudah Ibu share lewat grup WhatsApp, sudah ada yang membaca kah? Kira-kira di praktikum hari ini alat dan bahan yang digunakan itu apa aja? Nggak apa-apa, nggak lengkap, nggak apa-apa. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan Dinda. Mungkin yang digunakan itu ada alu, lumpang, kemudian ada piring, sendok, nasi jagung, terus ada lugol, bioret. Udah, Bu. Oke, sebagian besar sudah benar ya. Jadi hari ini kita akan praktikum 2 saja. Praktikumnya dilaksanakan secara asinkron. Jadi habis pembelajaran ini, silakan anak-anak melaksanakan praktikum secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, praktikumnya itu ada 2, yaitu uji amilum dan uji lemak. Anak-anak yang masih menyimpan lugol ya di rumah yang dari praktikum kemarin masih ya, itu silakan digunakan kembali untuk praktikum uji makanan ini. Silakan menggunakan lugol untuk menguji amilum dan menggunakan kertas buram untuk menguji lemak, adanya kandungan lemak. Nah, anak-anak yang masih bingung cara membaca LKPD, langkah kerja yang ada di LKPD, nanti bisa bertanya kepada Ibu lewat WhatsApp group ya. Jadi alatnya itu ada alat untuk menumbuk misalnya alu atau lumpang, terus yang kedua ada kertas buram, ada sendok, piring. Nah, bahannya kita menggunakan bahan yang akan diuji menggunakan nasi jagung. Nasi jagung tadi mengandung apa? Karbohidrat. Terus ada singkong rebus, itu biasanya di daerah anak-anak kan masih banyak ya yang makan singkong rebus, nasi jagung. Terus tempe sama tahu. Nih tadi yang sarapan tempe, yang sarapan tahu. Nah, itu silakan diuji kandungan zatnya. Jadi adik-adik cuman menguji kandungan amilum dan kandungan lemaknya. Sementara yang kandungan glukosa sama kandungan protein, karena adik-adik di rumah, karena anak-anak di rumah tidak mempunyai Benedict dan Bioret, maka silahkan mengamati video yang sudah Ibu share linknya di grup WhatsApp tadi ya. Silakan untuk sekreatif mungkin melaksanakan praktikum. Kalau masih bingung nanti bisa tanya ke Ibu. Jangan lupa ya, setelah melaksanakan praktikum, jangan lupa membuat laporan praktikum dan jangan lupa mengisi asesmen individu yang sudah Ibu share juga filenya di grup WhatsApp. Oh ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai praktikum atau mengenai laporan atau mengenai materi tadi? Izin bertanya, Bu. Silakan Linda, ingin tanya apa? Batas akhir pengumpulan laporannya kapan ya, Bu? Oh iya, Ibu lupa umumkan. Batas pengumpulan laporan praktikum itu 1 minggu dari jadwal kalian praktikum. Jadi kalau hari ini hari Senin praktikum, berarti minggu depan hari Senin kalian harus sudah mengumpulkan laporan praktikum dan juga asesmen individu tadi ya, yang sudah Ibu share di grup. Kayak gitu, Linda. Ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri ya sampai di sini. Karena waktunya sudah habis. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam sekolah ya, karena masih kondisi seperti ini. Semangat dalam melaksanakan praktikum.
Jangan lupa videonya juga ditonton karena nanti laporan praktikumnya itu mencakup 4 tadi. Walaupun kalian melaksanakan 2 praktikum, tapi yang 2 kan mengamati video. Nah, silakan kalian catat isi dari video tadi dan dimasukkan ke dalam laporan praktikum. Oke, itu saja ya dari Ibu. Ibu cukupkan sampai sini. Kalau ada yang masih salah, kalau ada kesalahan dari Ibu mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.